Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naswa Novelia dengan PM 2331214. Baik, di video ini saya akan menjelaskan mengenai backtracking dari analisis dan strategi algoritma. Baik, jadi di video ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa poin. Untuk poin yang pertama, yaitu mengenai pendahuluan atau pengertian, kemudian prinsip dasar dari backtracking, lalu dilanjutkan dengan proses kerja backtracking, contoh masalah, keunggulan dan kekurangan, dan terakhir yaitu adalah kesimpulan. Baik, langsung saja, yakni pendahuluan. Di sini pengertian dari backtracking. Nah, backtracking adalah salah satu teknik algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah dengan mengeksplorasi semua kemungkinan solusi secara sistematis, di mana jika suatu solusi tidak memenuhi kriteria, maka algoritma akan mundur atau backtrack untuk mencoba solusi lain. Nah, teknik ini sering digunakan untuk menyelesaikan masalah pencarian, kombinatorika, dan optimasi. Oke, next. Oke, prinsip dasar dari backtracking. Untuk prinsip dasar yang pertama yaitu eksplorasi rekursif, yang dimana algoritma akan mencoba semua kemungkinan solusi secara rekursif, yang dimana itu satu persatu. Kemudian yang kedua yaitu validasi solusi, yang dimana setiap solusi sementara diuji untuk memastikan apakah valid atau tidak. Kemudian akan dilanjutkan dengan backtrack, yang dimana jika solusi sementara ini tidak valid, algoritma ini akan kembali ke langkah sebelumnya dan mencoba alternatif lain. Kemudian untuk prinsip terakhir itu hentikan pencarian, yang dimana proses dihentikan jika solusi ditemukan atau semua kemungkinan telah dieksplorasi. Oke, selanjutnya yakni mengenai proses kerja dari backtracking. Nah, proses kerja dari backtracking ini dimulai dari posisi awal atau root, kemudian akan dilanjutkan dengan eksplorasi langkah pertama, dan jika langkah tersebut atau langkah sebelumnya tidak valid, lanjut ke langkah berikutnya. Dan kemudian apabila langkah tidak valid, kembali ke langkah sebelumnya atau backtrack untuk mencoba alternatif lain. Dan untuk yang kelima yaitu ulangi langkah ini hingga solusi ditemukan atau semua kemungkinan telah dicoba. Oke, lanjut. Yakni mengenai contoh masalah yang dimana cocok dengan backtracking. Untuk yang pertama itu N Queen's Problem, yang dimana ini menempatkan N ratu pada papan catur yang dimana berukuran N kali N dan sehingga tidak saling menyerang. Kemudian yang kedua itu Sudoku Solver, yang dimana ini mengisi papan Sudoku dengan angka-angka yang valid. Kemudian yang ketiga adalah Maze Solving, yang dimana ini menemukan jalan keluar dari sebuah labirin. Kemudian yang keempat Subset Sum Problem. Ini menemukan subset dari suatu array yang jumlahnya sama dengan nilai tertentu. Kemudian yang kelima, permutasi dan kombinasi. Ini menghasilkan semua kemungkinan susunan elemen dalam sebuah kumpulan. Oke, selanjutnya, ini mengenai kelebihan dari backtracking. Untuk kelebihan yang pertama yaitu sederhana, dan kelebihan kedua generik, dan yang terakhir adalah solusinya optimal. Untuk yang pertama sederhana, yang dimana algoritma backtracking ini mudah dipahami karena mengikuti pendekatan rekursif. Kemudian kelebihan kedua itu generik, yang dimana cocok untuk berbagai jenis masalah pencarian dan optimasi. Kemudian untuk kelebihan ketiga itu solusinya optimal, yang dimana dapat digunakan untuk menemukan solusi terbaik dalam ruang pencarian terbatas. Kemudian dilanjutkan dengan kekurangan dari backtracking ini sendiri. Untuk kekurangannya, yang pertama itu waktu eksekusi yang lama, kemudian penggunaan memori yang tinggi, dan kurang efisien untuk masalah yang besar. Untuk kekurangan yang pertama, waktu eksekusi lama untuk masalah dengan banyak kemungkinan solusi, waktu yang dibutuhkan bisa sangat lama atau eksponensial. Nah, kemudian kekurangan yang kedua yaitu penggunaan memori yang tinggi, di mana ini memanfaatkan rekursi yang mana dapat menyebabkan penggunaan memori yang bisa dibilang lumayan besar. Kemudian kekurangan yang ketiga yaitu kurang efisien untuk masalah yang besar,
yang dimana ini tidak efektif untuk masalah dengan ruang pencarian yang sangat besar tanpa optimasi tambahan. Oke, selanjutnya ini mengenai optimasi backtracking. Nah, optimasi backtracking ini ada pruning, branch and bound, dan heuristic. Nah, untuk yang pertama itu pruning. Nah, pruning ini mengeliminasi cabang yang tidak mungkin akan menghasilkan solusi sejak awal. Kemudian untuk optimasi backtracking yang kedua yaitu branch and bound, di mana ini akan membatasi ruang pencarian dengan aturan tertentu untuk mempercepat proses. Kemudian untuk optimasi backtracking yang ketiga yaitu heuristic, di mana ini menggunakan aturan atau panduan untuk memilih langkah yang lebih mungkin untuk menghasilkan solusi terlebih dahulu. Oke, selanjutnya yakni kesimpulan dari penjelasan materi backtracking. Untuk kesimpulannya, jadi backtracking ini adalah teknik algoritma yang dimana efektif untuk menyelesaikan masalah pencarian solusi dengan ruang pencarian yang terbatas. Nah, meskipun memiliki kelemahan dalam hal efisiensi waktu dan memori, penerapan teknik optimasi seperti pruning dan branch and bound itu dapat meningkatkan kinerja dari backtracking ini. Nah, backtracking ini sangat berguna untuk masalah-masalah seperti puzzle, kombinatorika, dan optimasi tentunya. Baik, mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai backtracking. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan saya dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.